Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hermianto SPD TGP Angkatan 9 Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Iwan Kurniawan sebagai guru BMR di SD Negeri 6 Tanjung Pranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Iwan? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat Pak ya. Nah, dengan kesehatan kita dapat melaksanakan kegiatan seperti biasanya Pak Iwan ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Pak. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas nantinya. Oke, Nah, ya. Nah, nanti percakapan ini merupakan percakapan pra-observasi. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Sedangkan pra-observasi yang dilakukan untuk persiapan awal sebelum Bapak melakukan pelajaran di dalam kelas nantinya agar Bapak siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi peserta didik nantinya. Begitu Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nantinya? Tujuannya yang pertama, siswa dapat mengetahui fungsi pakaian Melayu Riau. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis pakaian Melayu Riau. Oke, ada dua Pak ya. Yang pertama mengetahui fungsi pakaian, kemudian menjelaskan jenis pakaian Riau. Kira-kira nih Pak, bagaimana area perkembangan atau pengembangan yang hendak Bapak capai nantinya? Kalau menurut saya, pengetahuan dan keterampilan, Pak. Ya, pasti semuanya dua itu Pak ya, pengetahuan dan keterampilan. Nah, apa strategi Bapak yang Bapak siapkan dalam pembelajaran nantinya? Kerja kelompok, keaktifan siswa dalam diskusi. Oke, yang Bapak terapkan nantinya kerja kelompok, kemudian keaktifan siswa dalam pembelajaran Pak ya. Nah, kemudian media apa yang akan Bapak gunakan dalam kelas nantinya? Media lembar kerja peserta didik. Oke, lembar kerja peserta didik LKPD Pak ya. Kemudian kira-kira apa yang kira-kira kapan akan Bapak laksanakan kegiatan ini Pak? Hari Selasa pukul 11.55 sampai dengan 12.05, kelas 6 minggu depan, Pak. Oke, oh sesuai dengan jadwal Pak ya Pak ya. Nah, kemudian hari Selasa jam yang Bapak sebutkan nanti minggu depan, saya akan datang ke kelas Bapak ya Pak. Nah, saya akan mensupervisi, saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam proses pembelajaran atau proses pembelajaran yang Bapak laksanakan Pak ya. Kemudian nanti setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir Pak, namanya percakapan pasca observasi. Mungkin dalam percakapan pasca observasi nantinya kita akan didampingi oleh pengajar praktek Bapak Safi'i SPD MM. Nah, sebelum kita akhiri perjumpaan kita ini Pak, kira-kira nih Pak, apa yang Bapak dapat dari percakapan kita hari ini? Saya mendapat gambaran metode atau media yang akan saya gunakan nantinya. Kemudian saya mendapat gambaran metode apa yang digunakan sudah saya persiapkan dari sekarang, Pak. Oke, sudah Bapak siapkan Pak ya, metode, kemudian media sudah Bapak sediakan dari sekarang. Oke, kemudian terima kasih atas waktunya Pak ya. Saya rasa perbincangan kita cukup sampai sini ya Pak ya nanti ya. Kemudian minggu depan kita akan bertemu lagi. Baik, demikian percakapan kami hari ini di pra-observasi kelas. Saya tutup cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa
menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah hari ini kita semua telah diberikan kesempatan bahwa pada pagi hari ini kita semua bisa kembali lagi di sekolah, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Sebelum Bapak melanjutkan, yang pertama terlebih dahulu kita absen. Amanda Umara hadir hari ini. Aulia Safira, Bayu Pratama, Fajar Lefgian, M. Farhan Amin, Messi Zunaida, Naya Lagisa, Nur Rizki Ramadan, Rahayu, Repa Aprianti, Safira Aulia, Zuleika Aprilia. Yang tidak hadir nih, ada berita, ada surat. Oke, berarti hanya pesan ya, tidak membuat surat. Jadi besok kalau tak hadir, usahakan kita membuat surat, kirim surat kepada wali kelasnya. Siapa wali kelasnya harus kita kasih kabar. Kalau tidak pakai surat, suruh orang tuanya datang ke sekolah. Baiklah, hari ini kita mulaikan pembelajaran kita, yaitu budaya Melayu Riau. Kemarin kita sudah mengulas sedikit tentang masalah berpakaian. Setiap daerah memiliki pakaian-pakaian daerah yang berbeda. Memiliki pakaian-pakaian daerah yang berbeda. Jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai pakaian Melayu Riau. Kira-kira di sini ada yang suku Melayu? Apakah semuanya suku Melayu? Ada yang suku Jawa? Ada yang suku Minang? Rata-ratanya Melayu. Walaupun di sini sukunya terdiri rata-ratanya Melayu, kalau ada teman kita yang berasal dari suku lain, kita harus kita hargai, harus kita hormati. Tidak boleh kita kucilkan atau tidak boleh kita jauhkan. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, walaupun berbeda-beda, kita tetap satu bangsa, apalagi satu agama. Baiklah, kita masuk ke judul kita, yaitu pakaian Melayu Riau. Coba buka halaman 60. Nah, di situ ya, apa tuh judulnya? Pakaian Melayu. Apakah kamu di rumah masing-masing mempunyai pakaian Melayu? Punya? Masa kita orang Melayu, pakaian Melayu di rumah tidak punya? Kalau orang-orang tua kita dulu banyak membeli pakaian-pakaian adat. Contohnya orang tua saya sampai sekarang masih mempunyai pakaian-pakaian adat. Kemudian lagi pakaian adat ini juga sering digunakan pada acara-acara apa contohnya? Acara nikah. Acara apa lagi?
Yang tahu? Acara hari ulang tahun misalnya, hari ulang tahun Republik Indonesia. Kemudian lagi acara hari ulang tahun kabupaten. Acara hari ulang tahun Provinsi Riau. Itu sering diperintahkan oleh kepala daerahnya untuk memakai pakaian adat. Kira-kira ada yang tahu apakah pakaian Melayu atau baju Melayu itu? Ada yang tahu? Bayu, tahu apa itu pakaian Melayu? Hari ini tahu apa yang dimaksud dengan baju Melayu atau pakaian Melayu? Nanti di rumah, buku dah Bapak bagikan, kita harus sering membaca. Walaupun pembelajaran kita belum sampai di situ, alangkah baiknya malam sebelum kita tidur, kita bacakan apa yang harus kita pelajari untuk esoknya. Jadi pakaian Melayu itu adalah pakaian tradisional suku Melayu, yang digunakan oleh masyarakat Melayu. Itulah namanya pakaian Melayu, yaitu pakaian tradisional. Pakaian tradisional suku Melayu. Pakaian adat Melayu ada dua, yaitu yang pertama apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, coba lihat bukunya halaman 60. Tadi kan Bapak suruh buka bukunya halaman 60. Di situ ada dua pakaian Melayu. Apa yang pertama? Yang pertama baju. Yang kedua seluar. Tahu seluar? Orang-orang kita Melayu zaman dulu nyakapnya seluar. Atau orang-orang tua, mak-mak kita, datuk-datuk kita nyakapnya seluar. Pernah tak dengar? Mana seluar saya, kata datuk kita. Itu namanya kalau kita nyebutnya celana. Tetapi di dalam bahasa Melayu zaman dulu menyebutnya seluar. Seluar laki-laki, kemudian lagi ada kain perempuan. Selain pakaian utama, pakaian Melayu juga dilengkapi dengan aksesoris. Jadi kira-kira yang pernah kamu lihat, aksesoris apa saja yang pernah dipakai orang yang berpakaian adat Melayu itu? Atau aksesoris yang dipakai sewaktu berpakaian adat Melayu? Apa aja? Orang berpakaian adat Melayu, apa aja yang dipakainya? Songkok. Selain songkok apa lagi? Tanja. Jadi kalau berpakaian adat Melayu itu boleh kita menggunakan songkok. Kemudian lagi bisa juga menggunakan tanja. Kemudian yang ketiga yaitu keris, kain samping, selempang, bengkung, pinggang, butang, kasut. Kemudian lagi ada aksesoris perempuan. Aksesoris perempuan terdiri dari tudung atau selendang, jilbab. Kemudian lagi santing, sanggul, dokoh, semat atau peniti. Kemudian lagi kasut. Baiklah, selanjutnya kita akan bagi kelompok. Kita
diskusi dulu tentang berpakaian adat Melayu. Tadi dah Bapak jelaskan secara singkat, kamu harus mengembangkan pemikiran kamu. Kenapa? Melalui kehidupan kita sehari-hari, kita dah sering atau kita dah mengenal pakaian adat Melayu. Jadi sekarang kita bagi kelompok, saling minta. Ini 4 orang satu kelompok. Kemudian lagi ini 4 orang yang satu kelompok. Kemudian lagi yang 3 satu kelompok. Jadi kelompoknya dibuat sebanyak 3 kelompok. Oke, coba yang depan ini pusing mukanya ke arah sungai. Oke, yang ini juga. Di sini ada soal, 5 buah soal. Kamu kerjakan secara kelompok. Ada pertanyaan? Buat nama kelompoknya. Kelompoknya boleh kelompok Mawar, Melati. Ada lagi yang tahu nama kelompok yang maksudnya kan bunga matahari Mawar, Melati, matahari jelas. Diskusikan, jangan ada yang mendiskusikan tentang hal yang dulu. Waktu diskusikan, jadi kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan diskusi tersebut. Baiklah anak-anak, dah selesai kerja kelompoknya? Boleh dikumpulkan? Kelompok Matahari, mana kelompok Matahari? Kelompok Melati? Kelompok Mawar? Alhamdulillah tugasnya semuanya sudah selesai. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Bapak ucapkan terima kasih. Untuk hari ini, kira-kira menurut kamu bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap harinya belajar itu untuk kita Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya, Helmianto SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya tidak sendiri, saya bersama Pak Iwan Kurniawan selaku guru yang diobservasi, kemudian Pak Safi'i, SPD MM selaku pengajar praktik yang akan memberi umpan balik pada sesi wawancara ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Iwan? Alhamdulillah sehat. Baik, saya Pak ini akan mewawancari Bapak nih
kemarin kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian saya juga sudah melakukan observasi di kelas Bapak. Ini ada beberapa pertanyaan pasca observasi, di mana di sini setelah Bapak melakukan observasi, adapun tujuan pasca ini untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas kemarin. Nah, untuk pertanyaan pertama, Pak, bagaimana perasaan Bapak dengan jalannya observasi di kelas yang sudah dilaksanakan kemarin, Pak? Karena belum pernah disupervisi selama ini, saya merasa tegang. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Oke, belum pernah disupervisi, Pak, ya? Merasa tegang, Pak, ya? Biasa tuh, Pak. Biasa. Kemudian sekarang tak tegang lagi ya, Pak? Insyaallah tidak. Oke, kemudian apakah bisakah Bapak ceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau langkah-langkah apa yang sudah Bapak lakukan di kelas saat observasi kemarin, Pak? Alhamdulillah yang telah saya lakukan, yang pertama saya membuat perangkat pembelajaran yang namanya FPP. Yang kedua area pengembangan, di antaranya yang pertama pengetahuan atau menjawab soal, yang kedua keterampilan atau diskusi menulis atau menulis ringkasan. Oke, tahapan yang sudah Bapak lakukan, pertama Bapak sudah membuat RPP, kemudian Bapak sudah melakukan pengembangan di kelas, yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan, Pak, ya. Jadi di era pengetahuan Bapak sudah memberikan soal-soal, kemudian keterampilan Bapak sudah melakukan diskusi sana, Pak, ya. Ya. Nah, diskusi. Kemudian menurut Bapak nih, Pak, apakah semua yang sudah Bapak lakukan itu berhasil? Menurut saya berjalan dengan baik, tetapi mungkin masih ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Oke, sudah berjalan dengan baik, Pak, ya. Masih ada kekurangan. Kira-kira, Pak, kekurangan atau kendala yang Bapak lakukan itu di area mana, Pak? Di dalam kelas yang sudah Bapak lakukan kemarin. Kendalanya yang pertama, masih ada beberapa siswa yang ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Yang kedua, ada siswa yang kurang aktif. Yang ketiga, banyak siswa yang mengandalkan teman. Oke, ada siswa yang mengandalkan teman dalam proses pembelajaran itu, Pak, ya. Kemudian ada yang kurang aktif dalam diskusi. Kemudian ada juga yang tidak ingin terlibat itu, Pak, ya. Mungkin di sini, Pak, kira-kira dari kekurangan itu, Pak, mengapa mereka tidak mau terlibat seperti itu, Pak? Mungkin saya harus membagi kelompok dengan gaya belajar yang sama. Ke depan saya lebih mengawasinya lagi. Saya sesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kelas. Oke, berarti kegiatan yang dilakukan dalam pembagian kelompok, Pak, ya, harus bervariasi lagi, Pak, ya. Harus bisa disesuaikan, Pak, ya, dalam diskusi. Kira-kira nih, Pak, kapan Bapak akan melakukan pembelajaran ini? Kapan Bapak akan melakukan pembelajaran yang Bapak lakukan, yang Bapak katakan ini? Insya Allah saya akan lakukan secepatnya, Pak, dalam semester ini. Oke, secepatnya, Pak, ya. Insya Allah saya akan melihat juga dan akan belajar juga, Pak, dengan Bapak tentang apa-apa yang sudah Bapak berikan saya ini. Oke, Pak, mudah-mudahan kita bisa dapat melaksanakan ini dengan baik dan pendidikan kita semakin baik ke depannya. Baik, selanjutnya
Saya berikan kesempatan kepada Bapak Safi'i SPDMM selaku pengajar praktek untuk memberikan umpan balik terhadap proses pasca observasi yang sudah berjalan. Kepada Bapak, saya silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ilmianto selaku CGP saya dan Pak Iwan selaku observer dari CGP saya, itu Pak Iwan Kurniawan ya. Alhamdulillah saya sudah melihat, mendengar sendiri tentang bagaimana coaching dengan teman sejawat. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Tentunya ini kita butuh proses ke depan agar lebih baik lagi. Karena bagaimanapun pendidikan, proses pembelajaran itu untuk berhasil baik itu tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi Pak Iwan ya, Pak Ilmi ya, Ya, Pak. kita butuh proses. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Iwan dan Pak Ilmianto, dalam sebuah kegiatan ini kita ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sudah, berarti ini kan pra sebagai penutup kegiatan. Nah, pasca, ya. Jadi saya sudah mendengar sendiri bagaimana teksnya. Mungkin ada kelebihan. Kalau kelebihan saya cakap lagi. Kalau kekurangan mungkin sama-sama kita berkolaborasi sama dengan Pak Ilmi tadi, sama-sama kita belajar. Mungkin ada yang Pak Ilmi tak tahu, mungkin bisa belajar dengan Pak Iwan. Dan sebaliknya. Begitu juga saya. Tak semuanya saya tahu, mungkin saya bisa belajar dengan Bapak semuanya kan gitu. Nah, tadi dalam pembahasan Bapak telah disupervisi, merasa senang, tegang pertama ya. Memang rata-rata seperti itu. Seperti yang diceritakan di PI dan Loka Karya. Tegang. Kalau bagi saya kita bangun sebuah komunikasi agar terjadi hal yang tak ingin terjadi. Disantai aja Pak. Nah, Pak Ilmi tak makan orang loh, tak makan nasi. Kanibal namanya itu kan. Jadi Bapak tak perlu tegang. Ini mungkin kali pertama kali Bapak diskusi, biasalah. Kita jumpai ya. Kadang ada yang menggigil. Nah, kita coaching aja beliau ini berbagi ilmu, berbagi praktek baik kepada teman sejawatnya. Nah, di situ ada area pengembangan. Ada pengembangan membuat perangkat pembelajaran. Tentunya Bapak sudah ada perangkat. Itu sudah satu langkah yang bagus, ya. Cuman Bapak tinggal menjalankan lagi area pengembangan seperti apa. Jadi tadi area pengembangannya sudah membuat. Di situ ada tugas pengetahuan tentang menjawab soal, Bapak sudah memberikan. Terus diskusi. Nah, diskusi tadi saya belum lupa, belum Bapak sebutkan atau terlupa. Diskusi tentu ada bentuk kelompok ya. Tentu ada presentasi Pak. Dipresentasikan tidak ketika itu. Kalau diskusi, presentasi, baru kita refleksi. Ada penutup seperti itu. Jadi diskusi. Baiklah, waktu diskusi terlalu 5 menit. Waktu presentasi berapa kelompok? 3 kelompok, 4 kelompok. Jadi nanti siswa itu kelompok mewakili satu depan satu boleh, maju semua juga boleh. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami kelompok kami. Misalnya pertama tentang apa diskusi tadi kan? Itu biar yang tahu. Jadi kalau kan tahu masalah betul salah dan maksiat. Kalau betul kita betul, salah betul bersama. Jelas dia tampil membuat proses mental anak itu jadi berani. Jadi diskusi, presentasi, tampilkan. Boleh pakai layar dibantu oleh Bapak fokus, jadi lo seperti ini biar tambah keren lah atau itu. Tapi itu sudah berjalan dengan baik. Jadi mungkin kendala tadi juga ada disebut kendala yang kurang aktif sisa nih. Itu teknis kita. Bisa dia mengandalkan teman yang lain aktif kan gitu kan. Biasa tuh Pak. Di mana sekolah jelas satu kelompok ada yang main-main, ada yang aktif, ada yang tak tahu. Kalau diam saja lumayan lah. Yang usil, itu kesana kemari itu teknis kita. Jadi kita macam-manapun kita sebagai guru itu harus menguasai kelas. Karena pesan dari Pak Momon, Kepala PB yang punya kepada pun, pendidikan Pak dimulai dari kelas. Sederhana aja dulu. Bagaimana Bapak masuk kelas membawa perangkat pembelajaran itu, anak tuh penasaran, apa ini Bapak ya? Rasa ingin tanya lebih tinggi. Berarti kita mengolah kelas dulu, buat dia penasaran, buat siswa itu terfokus pada kita, baru masuk materi. Apa persepsi namanya, apakah baju itu serah, kan begitu. Jadi intinya tak asal loka keluar, tidak perlu barang mewah. Apa materi hari ini mesti masalah biologi, apa yang di sekitar kita.
tapi sesuaikan dengan judul. Jadi kan begitu ya Pak ya. Nah, jadi tidak melenceng jauh, tidak perlu mahal. Apa barang bekas yang bisa disampaikan, boleh lihat contohnya praktikum seperti ini, kan tidak dengan apa. Jadi melibatkan siswa itu teknis kita. Ayo anak-anak kita begini. Satu, kita harus beri pujian. Walaupun salah, jangan don, oh salah tuh tak bisa. Gitu. Harus beri pujian. Udah bagus nak. Tetapi yang lebih seperti ini. Macam mana kita dewasa nih lah. Kalau dia, oh salah tuh ini, oh tak bisa tuh. Pasti don dia. Pasti dengan sini terus don. Jadi kita puji Motivasi, dulu. ya. Nah itu motivasinya seperti itu. Ya mungkin seperti sampaikan tadi mereka Pak Iwan ini akan melaksanakan kegiatan belajar dengan lebih baik lagi ke depannya dalam semester ke depan itu dengan tadi ya alhamdulillah lah kita Pak Iwan mungkin ada CTPS ini bisa membagi praktek baik apapun program beliau apapun tugas sekolah tetap kita dukung. Jadi kita bangun komunikasi agar ada nilai jual sekolah kita yang di sini. Macam mana orang sana tuh semua di sekolah sini. Nah, itulah luar biasa tuh. Nah, itu. Jadi setelah itu ya Pak refleksi setelah selesai belajar refleksi baru Bapak buat kesimpulan. Anak-anak di antara kelompok tadi data kita semuanya siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi yang sudah kita belajar hari ini. Kita pancing dulu. Nah, misalkan diskusi tentang apa? Nah, itu terserah ya tentang belajar IPA. Bagaimana tumbuhan tanpa matahari? Apakah bisa hidup? Tidak bisa hidup? Apakah seperti ini? Bagaimana tumbuhan tidak disiram? Ini contoh. Nah, jadi ada refleksi, ada kesimpulan. Nah, yang paling utama tadi pembukaan tentunya dia dah biasa sebenarnya. Yang paling utama tadi ketika Bapak mulai belajar, tentunya ada pendahuluan kegiatan itu yang saya bilang tadi itu. Apakah ada berdoa? Apakah bernyanyi dulu? Absepsi? Berdoa dulu. Terus berdoa biasa mengabsen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada tak Bapak lakukan tuh? Kan? Kita pendahuluan baru kegiatan itu tadi. Kegiatan itu menyampaikan diskusi tapi absen. Memang sepele Pak, sepele. Baca Bapak tadi kan Bapak sehat itu pendahuluan. Kan tuh, pendahuluan dah. Sehat Pak, macam mana rasa senang dia. Sebetulnya jadi anak-anak. Assalamualaikum, masuk Bapak, masuk. Assalamualaikum. Kelas, belum siapkan berdoa, absen. Rata-rata seperti itu. Itu memang kegiatan kedua proses pembelajaran. Oke, itu saja Pak. Saya mohon maaf nih, bukan saya ngajar Yeti berenang nih. Mengejar abdi berbaris. Kita sama-sama guru nih. Saya pun terus terang ada yang juga tak paham semuanya Pak. Mungkin Bapak paham, Pak Iwan paham. Kita berbagi lah. Tak juga ya Pak, saya di sini jadi PP ini. Ya, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan, merefleksi kegiatan kita yang Pak Helmi yang terbuat dari kemarin, ini baru ada coach. Jadi mungkin ini ada nilai ibadah bagi kita Pak di Pak Helmi ya. Kita tak perlulah yang lain yang kita kembangkan. Tugas saya ini bukan tugas ini toh, banyak yang harus dikerjakan. Mungkin bapak-bapaknya juga banyak yang harus dikerjakan. Bersama-sama lah. Kata saya bangun komunikasi agar semua terjalin dengan baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.